Kalau begini terus, Amerika akan hancur. Teriakan putus asa para penguasa tertinggi Washington mengguncang seluruh gedung putih. Pasalnya, Indonesia yang hampir mati karena tarif 19% Trump justru berhasil membangun kerajaan ekonomi senilai 5 juta dolar per hari. Itu pun tanpa dolar Amerika, sambil menguasai 11 negara Asia Tenggara hanya dalam waktu 3 tahun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa seorang kakek petani berusia 70 tahun sedang menghancurkan industri keuangan Wall Street hanya dengan sebuah smartphone. Siapa sebenarnya kakek ini yang berhasil menyelesaikan teknologi blockchain di sawah? Padahal para jenius MIT saja sudah menyerah. Dan mengapa Amerika harus berlutut kepada Indonesia sekarang juga untuk menyelamatkan ekonominya? Alasan sesungguhnya akan segera terungkap. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Satu kalimat ini mengguncang seluruh Jakarta Financial Technology Center. 200 peserta langsung menatap saya dengan penuh perhatian. Saya adalah pakar yang telah menyusun kebijakan perdagangan Amerika selama 30 tahun. Saya hidup di dunia yang dipenuhi data dan angka. Prediksi saya selalu akurat. Laporan saya sangat jelas. Penurunan daya beli konsumen Amerika akan menyebabkan resesi ekonomi global. Ekspor Indonesia diperkirakan turun 30%. Ketika wisatawan Las Vegas berkurang 50% dan konsumsi kelas menengah Amerika anjlok drastis, saya yakin negara yang bergantung pada ekspor seperti Indonesia tidak akan mampu bertahan. Tapi apa yang tersaji di layar di hadapan saya benar-benar tidak bisa saya percayai. Platform perdagangan berbasis blockchain yang menghubungkan seluruh Asia Tenggara, tanya saya dengan suara bergetar. Maksudnya transaksi langsung tanpa melewati dolar Amerika? Developer Indonesia menjawab dengan tenang. Ya, benar, kami menghadapi hambatan tarif 19%. Tapi justru itu yang membuka jalan baru bagi kami. Saya merasa pusing seketika. Pengetahuan yang telah saya bangun seumur hidup seakan runtuh dalam sekejap. Seberapa salahkah laporan saya tentang kebijakan tarif Trump yang akan melemahkan ekonomi Indonesia? Tunggu sebentar. Saya mencoba menghentikan pembicaraan dengan tergesa-gesa. Berdasarkan data yang saya miliki, Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan teknologi semacam ini. Ruang pertemuan mendadak sunyi. Peserta dari Indonesia yang mendengar ucapan saya memperlihatkan ekspresi yang aneh. Ada yang tersenyum pahit, ada yang menatap dengan kecewa. Saya sadar betapa tidak sopannya perkataan yang baru saja saya lontarkan. Tapi saya tidak bisa memahaminya. Apakah semua perhitungan dan prediksi saya salah? Developer itu kembali menunjuk layar sambil menjelaskan. Melalui platform ini, petani kopi di Jakarta dapat mengirim hasil panennya ke kafe di Singapura tanpa tarif. Biaya perantara juga hampir tidak ada. Kami sepenuhnya melewati jalur perdagangan tradisional. Pikiran saya menjadi kacau. Sebagai pakar perdagangan berpengalaman 30 tahun, ini adalah pengalaman pertama saya menghadapi hal seperti ini. Aturan perdagangan internasional yang saya ketahui sepenuhnya berubah. Kalau begitu, tanya saya dengan hati-hati, apakah kebijakan tarif Amerika justru menciptakan peluang baru bagi kalian? Pejabat Kementerian Keuangan Indonesia tersenyum sambil menjawab, krisis adalah peluang, kan? Kami hanya memanfaatkan peluang itu. Saat itu juga saya merasakan jantung saya berdebar kencang, menakutkan sekaligus menarik. Paradigma perdagangan yang saya yakini seumur hidup sedang benar-benar berubah total. Setelah pertemuan selesai, saya berjalan sendirian di pusat kota Jakarta. Kepala saya terlalu rumit sehingga perlu menenangkan diri. Saya baru menyadari betapa dalam prasangka saya terhadap Indonesia. Sebenarnya saya pernah mengalami kegagalan besar di masa lalu. Pada awal perang dagang dengan Tiongkok tahun 2018, saya membuat prediksi yang keliru. Saya hanya mengandalkan data dan akhirnya menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi perusahaan. Sejak saat itu, saya hanya bergantung pada data dan statistik. Saya mencoba menilai dunia hanya berdasarkan angka, tanpa mempertimbangkan faktor manusiawi. Indonesia juga demikian. Saya menilai negara ini hanya berdasarkan peringkat PDB, statistik perdagangan, dan indeks inovasi teknologi. Negara berkembang di Asia Tenggara. Ekonomi yang bergantung pada sumber daya. Kemampuan teknologi rendah. Saya mengkategorikannya seperti itu. Tapi yang saya lihat hari ini benar-benar berbeda.
Saat melewati pasar, saya menyaksikan satu pemandangan. Seorang nenek di toko buah kecil sedang menerima pembayaran dengan smartphone. Ternyata aplikasi itu terhubung dengan platform blockchain yang baru saja saya lihat di pertemuan tadi. Bagaimana mungkin hal seperti ini? Gumam saya. Nenek itu melihat ekspresi saya lalu tersenyum sambil berkata, "Bapak orang asing ya? Ini hebat kan? Awalnya saya juga kesulitan, tapi sekarang sangat praktis." Saya terkejut. Inovasi teknologi sudah merambah ke kehidupan masyarakat biasa. Ini bukan sekadar teknologi, tapi perubahan seluruh masyarakat. Malam itu di hotel, saya membaca ulang laporan saya. Prospek ekonomi Indonesia, dampak tarif dan strategi penanggulangannya. Laporan yang saya tulis 6 bulan lalu. Di sana tertulis seperti ini. Indonesia diprediksi akan merespons kebijakan tarif Amerika secara pasif karena mereka tidak memiliki kapasitas atau kemauan untuk mengembangkan alternatif teknologi. Betapa sombongnya saya saat itu. Saya meremehkan Indonesia. Tidak, lebih tepatnya saya tidak berusaha memahami mereka. Ponsel saya berdering. Telepon dari Washington. "Bagaimana situasi Indonesia?" tanya atasan saya. Saya ragu sejenak. Lebih rumit dari perkiraan. Rumit? Bukankah mereka sedang kesulitan karena tarif? Itu, saya terdiam. Bagaimana cara menjelaskannya? Bagaimana cara menyampaikan kenyataan yang saya saksikan? Besok saya akan telepon lagi. Sepertinya perlu penyelidikan lebih lanjut. Setelah menutup telepon, saya menatap keluar jendela. Lampu neon Jakarta berkedip-kedip. Di balik cahaya itu, dunia baru yang tidak saya ketahui sedang terbentang. Keesokan paginya, saya berjanji bertemu dengan mantan Menteri Keuangan Indonesia. Namanya Sudirman. Beliau sekarang sudah pensiun dan mengelola peternakan kecil di pinggiran Jakarta. Tempat pertemuan kami di luar dugaan. Bukan di daerah ramai, tapi di kafe tenang yang menghadap ke sawah. Ketika pria lanjut usia berusia 70-an itu muncul dengan pakaian petani, saya sedikit bingung. "Apakah Bapak Menteri?" tanya saya hati-hati. "Sekarang hanya petani biasa," jawab beliau sambil tersenyum. "Mari minum kopi dulu." Kami mengobrol tentang pertanian cukup lama. Beliau benar-benar sudah menjadi petani. Tangannya kotor tanah, wajahnya terbakar sinar matahari, sangat mengesankan. "Mengapa Bapak ingin bertemu saya?" tanya mantan Menteri Sudirman. Saya berkata jujur. Platform blockchain yang saya lihat kemarin sangat mengejutkan. Saya tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Beliau berpikir sejenak lalu berkata, "Karena kebijakan tarif Amerika." "Maksudnya tarif menciptakan inovasi teknologi?" "Betul. Perang dagang yang dimulai sejak 2018 sangat merugikan kami. Terutama tarif 19% itu benar-benar memberatkan. Saat itu kami punya dua pilihan, menyerah atau mencari jalan baru." Mantan Menteri Sudirman mengeluarkan smartphone. "Lihat aplikasi ini. Saya bisa melihat secara real-time bagaimana tomat yang saya tanam dikirim ke Singapura." Benar sekali. Di layar terlihat rute logistik dan transaksi langsung tanpa biaya perantara atau tarif. Luar biasa, saya terpukau. Tapi untuk membangun sistem seperti ini pasti butuh biaya dan waktu yang sangat besar. "Butuh waktu 3 tahun, jawab beliau dengan tenang. Tapi bukan dilakukan sendirian, melainkan bersama 11 negara Asia Tenggara. Masing-masing menyumbangkan keunggulannya. Saya terkejut. 11 negara? Teknologi pertanian Thailand, teknologi keuangan Singapura, keahlian manufaktur Vietnam, sistem logistik Malaysia. Setiap negara menyumbangkan keunggulannya. Indonesia mengambil bagian teknologi blockchain dan operasi platform. Gue mau the zombie sih, jadi tarif Amerika justru membuat negara-negara Asia Tenggara bersatu. Tepat sekali, krisis menjadi peluang. Beliau membawa saya ke peternakan. Di sana saya melihat hal yang lebih menakjubkan. Peternakan kecil tapi menggunakan teknologi canggih. Drone untuk mengelola tanaman, kecerdasan buatan untuk memprediksi waktu panen. "Semua ini terhubung dengan platform itu?" tanya saya. "Tentu saja. Saya tahu kemana hasil panen saya pergi, siapa yang membeli, kapan tiba. Dan karena transaksi langsung tanpa perantara, petani dan konsumen sama-sama untung." Saat itu saya sadar, ini bukan sekadar inovasi teknologi, ini adalah sistem ekonomi yang benar-benar baru. Sore itu, saya menyendiri. Kenyataan yang ditunjukkan mantan Menteri Sudirman terlalu mengejutkan sehingga perlu saya cerna. Indonesia yang saya lihat dari Washington benar-benar berbeda dengan Indonesia yang sesungguhnya. Selama ini saya hanya menganggap negara ini sebagai negara lemah yang tunduk pada kebijakan Amerika.
Betapa sombongnya pemikiran saya. Saya hendak kembali berjalan di pasar, kali ini dengan pandangan yang berbeda. Dan saya menemukan jejak-jejak inovasi di mana-mana. Di restoran kecil, seorang kakek menerima pesanan dengan smartphone. Ibu penjual baju mengelola stok dengan tablet. Penjual buah menerima pembayaran dengan kode QR. Semua ini mulai sejak kapan? Tanya saya kepada penjual buah. Sekitar 2 tahun lalu. Awalnya sulit, tapi sekarang sangat praktis. Penghasilan juga bertambah. 2 tahun lalu adalah ketika kebijakan tarif Amerika mulai diberlakukan secara serius. Krisis benar-benar menjadi peluang. Saya duduk di kafe sambil membuka laptop. Harus menulis laporan untuk Washington. Tapi saya bingung harus mulai dari mana. Laporan lama harus direvisi total. Saya pernah menulis Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan alternatif teknologi. Tapi kenyataannya sebaliknya. Saat itu seorang wanita muda di meja sebelah menyapa saya. Bapak orang asing ya, wartawan mungkin? Bukan, saya bekerja di bidang perdagangan. Oh, kalau begitu mungkin tertarik dengan platform kami. Saya kerja di tim pengembang. Sungguh pertemuan yang tidak terduga. Wanita itu bernama Rita, seorang programmer. Katanya dia kuliah teknik komputer di Seoul National University. Kuliah di Korea ternyata. Ya, setelah lulus saya kerja di perusahaan Korea 3 tahun, tapi kemudian pulang kampung dan ikut proyek ini. Mengapa pulang? Kondisi di Korea pasti lebih baik. Rita berpikir sejenak lalu menjawab. Ingin mengubah kampung halaman, ingin membuat hidup orang-orang lebih baik dengan teknologi. Kata-kata itu sangat menyentuh saya. Selama ini saya hanya menganggap teknologi sebagai alat kompetisi. Tapi bagi Rita, teknologi adalah sarana untuk membantu sesama. Tidak sulit berhadapan dengan sistem yang sudah ada. Awalnya sulit, terutama ketika mendapat tatapan curiga dari luar negeri. Rasanya sedih, tapi sekarang kami buktikan dengan hasil. Data yang ditunjukkan Rita menakjubkan. Volume transaksi melalui platform meningkat 30% setiap bulan. Perusahaan yang berpartisipasi juga sudah lebih dari 10.000. Sekarang perusahaan Amerika juga mulai tertarik, kata Rita. Perusahaan kecil yang kesulitan karena tarif ingin masuk pasar Asia Tenggara melalui platform kami. Saya terkejut. Perusahaan Amerika? Iya, ironis kan? Platform yang lahir karena kebijakan tarif Amerika justru digunakan perusahaan Amerika. Malam itu, atas panduan Rita, saya mengunjungi pusat operasi platform. Gedung modern di pusat kota Jakarta. Meski sudah larut malam, masih banyak orang yang bekerja. Operasi 24 jam? Tanya saya. Kami melayani seluruh Asia Tenggara, jadi zona waktunya berbeda-beda. Makanya perlu monitoring 24 jam. Di tengah pusat operasi ada layar raksasa, menampilkan status transaksi real-time. Dari Indonesia ke Thailand, dari Vietnam ke Singapura, barang bergerak terus-menerus. Berapa volume transaksi per hari? Sekarang sekitar 5 juta dolar. Dibanding tahun lalu, saat ini meningkat 10 kali lipat. Saya tercengang, tanpa sepengetahuan saya, perubahan sebesar ini sedang terjadi. Kepala pusat operasi menyambut saya. Pria tenang berusia 40 tahunan. Saya dengar Bapak dari Amerika. Bagaimana pendapat tentang sistem kami? Saya menjawab jujur, menakjubkan, dan saya merasa malu. Malu? Sepertinya saya terlalu meremehkan Indonesia. Kepala pusat operasi tertawa. Kami juga awalnya tidak yakin apakah sistem seperti ini benar-benar bisa berfungsi. Tapi setelah dicoba ternyata bisa. Beliau menjelaskan secara detail. Inti platform adalah kepercayaan. Sistem yang memungkinkan UKM dari berbagai negara saling percaya dan bertransaksi. Teknologi blockchain membuat semua catatan transaksi transparan. Dan jika ada sengketa, sistem mediasi otomatis akan bekerja. Hukum dan regulasi setiap negara juga sudah terintegrasi. Sistem yang benar-benar menakjubkan. Selama ini saya pikir perdagangan internasional itu rumit dan sulit. Tapi platform ini menghancurkan semua hambatan itu. Apa kesulitan terbesar? Tanya saya. Di awal, sulit meyakinkan pemerintah setiap negara, terutama masalah konflik dengan sistem perdagangan yang sudah ada. Tapi karena hasilnya baik, sekarang pemerintah juga mendukung penuh. Saya bertanya lebih detail. Bagaimana tanggapan pemerintah Amerika? Ini kan sistem yang melewati dolar Amerika? Kepala pusat operasi berpikir sejenak lalu menjawab, kami tidak ingin hubungan yang bermusuhan dengan Amerika. Justru ingin menciptakan hubungan yang saling melengkapi. UKM Amerika juga bisa menggunakan platform kami. Dari kata-kata itu saya melihat kemungkinan baru. Bukan kompetisi tapi kolaborasi. Bukan konfrontasi tapi saling menguntungkan.
pendekatan yang benar-benar berbeda. Keesokan paginya, saya mengunjungi pasar tradisional Jakarta, ingin melihat bagaimana teknologi modern berpadu dengan kehidupan tradisional. Pasar penuh semangat. Para pedagang berteriak memanggil pembeli, motor berlalu lalang di gang sempit. Tapi kalau diperhatikan, semua toko menerima pembayaran digital. Di toko rempah-rempah, seorang kakek mengajari saya resep rendang. Masakan ini turun-temurun dari nenek moyang, kata kakek dengan bangga. Tapi sekarang orang di seluruh dunia memesan rempah kami. Benar sekali, toko rempah kecil itu mengekspor ke Amerika, Eropa, bahkan Australia melalui platform blockchain. Tidak sulit, kek, menggunakan teknologi? Awalnya sulit, tapi cucu saya yang mengajari sekarang sudah lancar. Penghasilan juga bertambah. Saat itu saya sangat terharu. Teknologi tidak merusak tradisi, justru melestarikan dan mengembangkannya. Keluar dari pasar, saya merenungi masa lalu saya. Prediksi keliru yang saya buat pada awal Perang Dagang 2018. Saat itu juga saya hanya mengandalkan data. Saya meremehkan kemampuan respons Tiongkok. Setelah kegagalan itu, saya menjadi lebih konservatif, berusaha menghindari risiko dan hanya membuat prediksi yang aman. Tapi sikap seperti itu justru menjauhkan saya dari kenyataan. Prasangka saya terhadap Indonesia juga sama. Karena PDB rendah, saya pikir kemampuan teknologi juga rendah. Karena tingkat ketergantungan perdagangan tinggi, saya kira tidak ada kemampuan mandiri. Tapi kenyataannya benar-benar berbeda. Indonesia mengubah krisis menjadi peluang, dan itu dilakukan bersama negara tetangga. Saya kembali ke hotel dan membuka laptop, harus menulis laporan untuk Washington. Tapi saya bingung bagaimana cara menulisnya. Laporan lama harus direvisi total. Prediksi Indonesia akan merespons kebijakan tarif Amerika secara pasif harus dibalik sepenuhnya. Saya duduk lama di depan keyboard. Bagaimana reaksi atasan saya membaca laporan ini? Apakah mereka akan percaya dengan apa yang saya saksikan? Tapi saya harus menulis kebenaran. Harus menyampaikan perubahan menakjubkan yang saya saksikan dengan akurat. Hari terakhir saya bertemu lagi dengan mantan Menteri Sudirman. Kali ini di peternakan beliau. Pemandangan indah dengan sinar matahari pagi menyinari sawah. Bagaimana negara kami? Tanya beliau sambil tersenyum. Benar-benar negara yang berbeda, jawab saya jujur. Sangat berbeda dari Indonesia yang saya kenal. Mantan Menteri Sudirman memberikan tomat yang baru dipetik sambil berkata, "Tomat ini besok malam sudah jadi masakan di restoran Singapura. Tanpa tarif dan hampir tanpa biaya perantara." Sungguh menakjubkan, satu buah tomat dari peternakan kecil menunjukkan paradigma baru perdagangan internasional. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan sistem ini ke depan? Tanya saya. Entahlah, kami juga masih menganggap ini tahap eksperimen. Tapi yang jelas tidak bisa kembali lagi. Terlalu banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya. Beliau mengeluarkan smartphone dan menunjukkannya. Di layar, pesanan produk pertanian masuk secara real-time. Pesanan dari Thailand, Vietnam, Malaysia. Hebat kan? Petani berusia 70 tahun berbisnis dengan seluruh Asia Tenggara. Saat itu saya membayangkan masa depan. Kalau sistem seperti ini menyebar ke seluruh dunia bagaimana? Mungkin tatanan perdagangan yang ada akan benar-benar berubah. Menurut Bapak, bagaimana reaksi pemerintah Amerika? Tanya mantan Menteri Sudirman hati-hati. Saya berpikir sejenak. Awalnya akan waspada, tapi akhirnya harus menerima, karena terlalu efisien dan praktis. Kami tidak bermaksud bermusuhan dengan Amerika, tegas beliau. Kami hanya ingin berkembang bersama. Saya tahu itu sungguhan. Indonesia tidak menganggap Amerika sebagai musuh. Justru membuka kemungkinan kolaborasi baru. Sebelum meninggalkan peternakan, mantan Menteri Sudirman berkata terakhir, "Krisis adalah peluang, kan? Kebijakan tarif Amerika membuka jalan baru bagi kami. Sekarang semoga jalan itu bisa dilalui bersama Amerika." Di dalam taksi menuju bandara, saya menatap keluar jendela. Pemandangan Jakarta terlihat berbeda dari sebelumnya. Kota yang dinamis dan penuh potensi perkembangan. Supir taksi mengajak berbicara. "Dari negara mana, Pak?" "Dari Amerika." "Oh, Amerika. Negara bagus. Anak perempuan saya kuliah di Amerika." "Di mana?" "MIT, belajar komputer. Kalau lulus, dia bilang mau pulang dan membantu pengembangan platform kami." Cerita menakjubkan lainnya. Talenta terbaik yang berpendidikan tinggi dunia kembali ke kampung halaman untuk memimpin inovasi. Bangga ya? Sangat bangga. Anak-anak kami sedang mengubah dunia. Saat pesawat lepas landas, saya melihat ke bawah ke arah pemandangan malam Jakarta. Seminggu lalu,
Bagi saya, ini hanya salah satu kota di Asia Tenggara. Tapi sekarang terlihat benar-benar berbeda. Terlihat sebagai pusat inovasi dan kemungkinan. Di dalam pesawat saya mulai menulis laporan, judulnya harus diganti. Platform perdagangan blockchain Indonesia, munculnya tatanan perdagangan internasional baru. Butuh waktu lama untuk menulis kalimat pertama. Harus mulai dari mana? Kebijakan tarif Amerika tanpa disengaja menciptakan ekosistem perdagangan inovatif di Asia Tenggara. Begitu saya mulai, lalu saya catat detail semua yang saya saksikan. Peternakan mantan Menteri Sudirman, tim pengembang Rita, inovasi digital di pasar tradisional, sampai pusat operasi yang bekerja 24 jam. Sambil menulis laporan, saya sadar yang saya dapat dari perjalanan ini bukan sekadar informasi, tapi perspektif yang benar-benar baru. Selama ini saya menganggap perdagangan internasional sebagai permainan zero sum. Satu pihak menang, pihak lain kalah. Tapi Indonesia menunjukkan kemungkinan win-win. Hambatan tarif justru menjadi motivasi kolaborasi baru. 11 negara menyatukan kekuatan masing-masing untuk menciptakan sistem yang menguntungkan semua. Saat pesawat menyeberangi Samudra Pasifik, saya membayangkan masa depan. Kalau platform seperti ini menyebar ke seluruh dunia, Afrika, Amerika Selatan, bahkan Eropa terhubung, tatanan perdagangan yang ada mungkin akan benar-benar berubah. Dari perdagangan yang berpusat pada perusahaan besar menjadi perdagangan yang berpusat pada UKM. Dari sistem terpusat menjadi sistem terdistribusi. Tapi yang paling penting adalah manusia. Orang-orang seperti mantan Menteri Sudirman yang tidak menyerah pada mimpi. Rita yang ingin mengubah kampung halaman. Dan kakek penjual rempah yang tidak takut hal baru. Ketika tiba di Washington, atasan saya menjemput di bandara. Bagaimana? Apakah Indonesia sangat menderita karena tarif? Saya tersenyum sambil menjawab. Benar-benar di luar dugaan. Justru mereka menciptakan peluang baru. Peluang? Ya, detailnya sudah saya tulis di laporan. Baca dulu, pasti terkejut. Sampai di kantor, saya serahkan laporan. Rekan-rekan satu persatu membacanya dan terkejut. Benarkah hal seperti ini mungkin? Saya melihat langsung, benar-benar menakjubkan. Sejak hari itu saya sibuk sekali. Berbagai departemen bertanya tentang platform blockchain Indonesia. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, bahkan Gedung Putih menunjukkan ketertarikan. Sebulan kemudian saya dinas ke Indonesia lagi, kali ini untuk membahas kemungkinan kolaborasi resmi. Ketika mendarat di Bandara Jakarta, Rita menyambut saya. Datang lagi. Bagaimana reaksi pemerintah Amerika? Sangat tertarik, ingin menjajaki kemungkinan kolaborasi. Rita tersenyum cerah. Berita bagus sekali, kami juga ingin bekerja sama dengan Amerika. Saat itu saya sadar, saya tidak sekadar menulis laporan tapi menjadi jembatan antara dua negara. Selama ini inilah yang seharusnya saya lakukan sebagai pakar perdagangan. Menciptakan kolaborasi bukan kompetisi, saling menguntungkan bukan konfrontasi. Ketika mengunjungi lagi peternakan mantan Menteri Sudirman, beliau berkata, sepertinya era baru benar-benar dimulai. Era yang diciptakan Amerika dan Indonesia bersama-sama. Saya mengangguk setuju. Ya, saya juga berpikir begitu. Dan saya merasa terhormat bisa ikut serta dalam prosesnya. Malam itu di sebuah kafe di Jakarta saya menulis diary. Hari ini saya melihat dunia baru. Dunia di mana hambatan tarif justru menjadi kekuatan inovasi. Negara-negara kecil bersatu menciptakan perubahan besar. Dan saya menyadari Indonesia berada di pusat perubahan itu. Saya tidak akan lagi meremehkan negara ini. Justru saya pikir ini negara yang banyak hal bisa saya pelajari. Di luar jendela terlihat pemandangan malam Jakarta. Lampu neon berkedip, orang-orang bergerak dengan sibuk. Semuanya terlihat sedang bergerak menuju masa depan yang baru. Saya tersenyum sambil menutup laptop. Besok hal menakjubkan apalagi yang menunggu. Satu hal yang pasti, saya tidak akan lagi melihat dunia hanya dari data dan prasangka. Saya akan melihat manusia, melihat kemungkinan, dan melihat masa depan yang akan kita ciptakan bersama-sama.